Di era modern ini, sampah plastik tengah menjadi perhatian publik dari seluruh dunia. Sifat plastik yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai membuat timbunan sampah terus menumpuk. Di Indonesia sendiri, banyak sampah plastik menjadi perhatian dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Berdasarkan data yang ada, Indonesia bisa menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Namun, dari banyaknya sampah tersebut, hanya 7,5% saja yang dapat dikelola menjadi pupuk kompos. Sementara itu, sisanya ada yang ditimbun, dibakar, dan tidak terkelola. Efek dari peningkatan frekuensi belanja daring selama pandemi virus corona, angka penggunaan kantong plastik meningkat drastis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menjelaskan timbunan sampah pada akhir tahun 2019 mencapai 7.702 ton per hari. Seperti halnya masalah sampah plastik, Indonesia juga menempati posisi sebagai penghasil limbah sisa makanan kedua di dunia. Setiap tahunnya, rata-rata orang Indonesia bisa membuang sisa makanan sebanyak 300 kg. Dalam mengatasi masalah itu, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berinovasi memproduksi plastik biodegradable. Secara global, kapasitas produksi plastik biodegradable telah mencapai hampir 60% dari total produksi untuk bioplastik dengan perkiraan sekitar 2,11 juta ton pada tahun 2020. Biasanya, bahan dasar alami yang digunakan dalam pembuatan plastik ramah lingkungan ini antara lain seperti ubi, kulit udang, dan kulit jeruk. Namun, dalam pelaksanaannya, pengembangan plastik tersebut masih sangat kurang. Harga plastik biodegradable dikenal jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga plastik konvensional. Memahami itu, kami terdorong untuk membuat plastik biodegradable dengan alternatif bahan dasar lain menggunakan nasi aking. Mengacu pada Sustainable Development Goals, pembuatan plastik biodegradable berbahan dasar nasi aking menjawab beberapa poin penting. Pertama, good health and well-being. Menggunakan bahan alami, plastik ini dapat mengurangi bahaya bahan plastik konvensional terhadap kesehatan manusia. Kedua, responsible consumption and production. Dengan mengurangi jumlah sampah nasi untuk diubah menjadi plastik yang dapat diuraikan dalam waktu singkat. Ketiga, climate action, di mana plastik biodegradable ini bisa mengurangi terjadinya bencana alam yaitu banjir yang disebabkan oleh banyaknya sampah plastik. Terakhir, life below water. Pembuatan plastik ini dilakukan untuk melindungi ekosistem laut dari polusi akibat sampah plastik. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat: oven, gelas ukur, pengetuk kaca, termometer, magnetic stirrer, beker gas, spatula besi, indera channelity. Bahan: nasi aking, kitosan, gliserol, aquades, asam asetat. Sebelum masuk ke dalam proses pembuatan, dilakukan proses pengolahan sisa nasi terlebih dahulu. Agar diperoleh nasi aking yang kering, sisa nasi harus dijemur selama kurang lebih 3 jam di bawah sinar matahari. Setelah itu, nasi yang telah kering dihaluskan dengan penggilingan untuk mendapatkan tepung dari nasi aking. Lalu kita akan memasuki proses pembuatan. Pertama, melarutkan 3 gram nasi aking dengan 50 ml asam asetat 2% pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya, 3 gram kitosan dilarutkan dengan 100 ml asam asetat 2% pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah semua larutan larut, dilakukan pengadukan antara larutan nasi aking dengan larutan kitosan selama 15 menit. Ditambahkan 4 ml gliserol pada pengadukan dan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Cetakan dibersihkan dengan alkohol 96% dan kemudian larutan plastik biodegradable dimasukkan pada cetakan. Larutan plastik dimasukkan ke dalam oven pada suhu 75 derajat Celcius selama kurang lebih 19 jam. Terakhir, mengeluarkan cetakan dari oven dan plastik biodegradable didinginkan pada suhu kamar agar siap digunakan. Keberlangsungan produksi biodegradable plastik berbasis nasi aking tentu akan berjalan apabila ada partisipasi dari berbagai pihak. Seperti, yang pertama, pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan kepastian hukum biodegradable plastik. Yang kedua, infrastruktur untuk memungkinkan produksi biodegradable plastik secara massal dan pembangunan pabrik pembuatan plastik. Ketiga, lembaga penelitian untuk memperoleh varietas unggul untuk bahan biodegradable plastik yang aman dan lebih ekonomis. Dan yang keempat, rumah makan atau restoran dan masyarakat sebagai penyedia sisa nasi.
Oleh karena itu, pembuatan yesterday rice for biodegradable plastik nantinya diharapkan dapat mengurangi banyaknya limbah sisa makanan yang menumpuk, mengurangi penumpukan sampah akibat plastik konvensional, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan layak untuk kehidupan masyarakat.